Kia untuk presentasi awal nanti kita akan mendengar sampaian dari Bapak Dery. Bapak Dery ini akan menge-share tema hari ini, tema topik hari ini. Ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini itu Oh, kita kita akan melakukan topik diskusi secara terbuka. Jadi kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau ikut memberi masukan juga boleh, silakan. Kita sangat terbuka sekali dengan acara hari ini. Untuk hari ini materinya adalah diskusi kiat mendapatkan prospek melalui website. Nah, masternya ini Bapak Dery nih yang untuk membagikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Tujuannya adalah untuk memberikan kita akan mendapatkan meningkatkan prospek beli untuk teman-teman semua. Jadi mohon disimak materi-materinya. Apabila ada yang mau bertanya silakan, dan ada yang mau memberi masukan juga boleh, silakan. Cara bertanyanya juga boleh melakukan ngobrol seperti ini. Kita buka mute-nya aja. Mute-nya tuh kita bapak-bapak, ibu-ibu bisa melakukan pencet apabila ingin bertanya atau melakukan pertanyaan melalui chat apabila bapak-bapak, ibu-ibu lebih nyamannya untuk bertanya melalui chat. Oke, untuk tempat dan waktunya dipersilakan Pak Dery. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita mulai berdiskusi mengenai prospek melalui website. Sebelumnya, suara saya kedengaran dengan jelas ya, Mas Nanta, teman-teman. Iya, lumayan jelas. Siap. Sekarang layarnya saya sedang menunjukkan presentasi, kelihatan ya semua ya. Yes. Oke, di sini kita akan diskusikan tentang gimana sih cara dapetin prospek melalui website. Apa itu website? Website, situs, blog itu adalah media online yang kita gunakan untuk mengirimkan customer. Mohon maaf Pak Dery. Mungkin mic-nya agak kurang jelas suaranya. Yang jelas ya. Iya. Sekarang tes. Yes, kedengaran. Oke. Oke. Website itu adalah media online yang bisa kita gunakan sebagai sarana marketing kita di dunia digital. Oke. Gimana sih kiat-kiatnya, tips-tipsnya sebelum kita bisa mendapatkan prospek dari website ini? Satu adalah sebelum kita membuat website, kita harus tentukan dulu mau kemana arah website kita ini. Mau seperti apa? Nah, di sini ada beberapa kiat-kiatnya. Satu adalah nama domain. Tentukan nama domain, karena nama domain ini kalau bisa hanya satu dan terus akan diperpanjang gitu. Ini akan long time. Oke. Nama domain usahakan sesimpel mungkin supaya apa? Supaya gampang diingat. Kalau bisa tuh pendek, lalu sesuai dengan branding kita, misalnya dari Daihatsu atau apa gitu, atau dari Daihatsu Jakarta. Nah itu mungkin cukup panjang ya. Tapi boleh aja sih, nggak ada salahnya. Tapi sebaiknya yang pendek supaya mudah diingat. Dan usahakan jangan alay gitu. Maksudnya lebih ke profesional lah gitu. Lalu TLD ini top level domain, artinya extension yang ada di domain kita. Contoh kayak .com, .net, .info, .org. Yang saya rekomendasikan untuk website profesional adalah .com, .id, .co.id. Seperti itu. Lalu secure. Nah, website kita ini harus biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu suka lihat di website itu, di halaman address barnya itu suka ada gambar gembok. Nah, itu website yang sudah di-encrypt bahasa teknikalnya, di-enkripsi, jadi aman, tidak disadap dan lain-lain lah. Gitu. Nah, ini perlu teknikal ini sih. Kita cukup gampangnya adalah kita cukup tanyain aja ke penyedia website kita, di sini ada SSL nggak? Di sini bisa secure nggak? Gitu. Seperti itu. Lalu yang kedua, siapkan materinya. Sebelum kita bikin website, siapkan dulu materinya. Seperti kayak misalnya product list. Apa aja sih yang mau kita jual?
ini perlu dipersiapkan. Tabel harganya mungkin gitu kan, harganya ini seperti kayak OTR-nya berapa, OTR di sini berapa, OTR di area sana berapa gitu. Misalkan mungkin kita jangkauannya mungkin aja beda provinsi mungkin gitu. Beda provinsi, beda OTR, jadi kita harus siapin detail harganya gitu. Lengkap, bisa cicilan dan yang lain gitu. Lalu image, siapin juga image mengenai produknya, image tentang kelebihan produknya, seperti itu. Dan usahakan metodenya ini, dan usahakan image-nya ini tidak begitu berat ya, tidak begitu besar ukurannya. Gitu. Tidak perlu banyak, yang penting clean lah, bisa dilihat. Oke, yang ketiga tentukan platform. Platform apa yang mau kita buat? Yang mau kita gunakan apa? Banyak sekali platform pembuatan situs atau blog, baik itu yang gratis maupun yang berbayar. Let's say kayak WordPress, Blogger, Wix, dan lain-lain, masih banyak. Kalau mau simple, bisa juga pakai Raja Mobil. Jadi nggak perlu di setup, hostingnya, nggak perlu di setup ini itunya, tampilan langsung pakai, ketika daftar langsung sudah live gitu. Atau mungkin banyak yang menggunakan WordPress, boleh silahkan pakai WordPress. Gitu. Cuma kan perlu webmaster untuk setting-setting ini itunya gitu. Install WordPress-nya, lalu ya banyak lah gitu. Lalu pilih template desain. Kalau menggunakan rajamobil.com atau marketplace lainnya, kayaknya nggak perlu ya. Ini hanya diperlukan untuk yang sifatnya kayak platform CMS seperti WordPress, Blogger. Nah, ini kita harus pilih tema atau template. Template-nya, layout-nya seperti apa. Template ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Gitu. Kalau masih ragu, coba aja dulu yang pakai yang gratisan. Banyak di wordpress.org. Gitu. Pilih yang simple, yang clean. Dan pilih yang sifatnya enak dilihat di mobile. Karena kan penetrasi mobile di Indonesia itu, penetrasi mobile di internet itu cukup besar sekali. 80%-an. Lalu siapkan profil. Profil ini untuk personal branding kita. Jadi website kita adalah personal brandingnya kita. Ini perlu kita siapkan. Apa aja sih materinya? Tapi kayak achievement kita sebagai sales misalnya. Terus info profil kita, info dealer kita, maksudnya kita ada di dealer mana saat ini, brand kita apa. Oke. Lalu selanjutnya adalah promo dan gimmick. Harus menarik. Seperti apa sih promo dan gimmicknya ini? Contohnya kompetitor. Kita lihatlah dari kompetitor. Kompetitor kita seperti apa sih? Kita bandingin satu persatu. Contoh kayak dari harga. Mungkin harga OTR sama, tapi kan harganya bisa jadi berbeda nih. Entah mungkin leasingnya berbeda, entah programnya berbeda. Kita coba bandingin dengan sebelah kanan kiri. Dari mulai harganya bagaimana, bonusnya bagaimana. Atau jika memungkinkan kalau misalnya ada diskon, boleh diskon. Jika memungkinkan. Lalu selanjutnya unique selling point. Apa unique selling point kita yang bisa kita unggulkan dibanding yang lain? Contoh misalnya, saat pandemi seperti ini kita bisa tes gratis di rumah. Atau misalnya kayak misalnya sebelum tes drive disemprot dengan disinfektan seperti itu. Itu momentum saat lagi pandemi seperti ini mungkin cocok. Lalu yang berikutnya adalah buat program referral. Nah ini mungkin teman-teman yang dipaham ya, seperti apa referralnya. Kayak misalnya ini contoh aja, kayak misalnya di halaman website kita ini nanti akan ada boleh disertakan program referral. Teman-teman bisa setup sendiri program referralnya seperti apa. Misalnya komisi jika
uh, ada customer kita yang mereferensikan ke customer lainnya sehingga jadi SPK atau DO, maka mereka dikasih sekian persen atau sekian persen. Nah, jadi diatur sendiri oleh teman-teman bentuk referensi seperti apa programnya, mekanismenya, prosedurnya. Ini bagus kalau misalnya kita taruh di halaman website kita. Gitu. Yang berikutnya adalah after sales service. Tunjukkan juga ke mereka kenapa sih lo harus milih gue, kenapa harus pilih gue. Salah satunya adalah ada after sales service-nya aja misalnya yang disediakan oleh kita, misalnya kayak gratis ini, gratis itu, atau service sekian untuk banyak, boleh ditambahin kalau misalnya ada, itu usahakan ada kalau bisa gitu. Oke, 4 ini aja yang baru kepikiran sama saya, promo atau gimmick yang harus ada di dalam website kita. Tentunya mudah diakses dan dihubungin. Sekarang kita kalau misalnya ngunjungin website tuh nemuin halaman yang bisa diakses, terus kita ngunjungin terus website-nya kok lemot banget gitu, apakah internet kita yang lemot atau yang website yang lemot, bisa jadi. Nah ini juga sangat membuat pengunjung atau traffic ini terganggu, karena mungkin bisa jadi mereka menjadi calon customer tapi mereka tidak bisa mengakses website kita dengan good experience, sehingga mereka mungkin bisa jadi balik lagi atau bounce seperti itu. Nah, coba kita harus pastikan bahwa kecepatan website kita tuh sangat mumpuni, artinya ya sesuai standar lah. Memang tidak ada standar baku di sini dalam kira internet. Intinya coba teman-teman rasakan saja ketika akses website teman-teman, apakah lambat atau tidak. Usahakan 3 detik atau 4 detik pertama itu layar website kita itu sudah tampil halaman atasnya. Meskipun dia masih loading nggak apa-apa. Yang penting halaman atasnya masih bisa baca dulu gitu. Biasanya kecepatan website itu karena website kita berat, halaman kita berat. Apa aja faktor yang membuat kita lebih berat, website kita lebih berat itu adalah gambar. Kita kadang nggak memperhatikan gambar yang kita upload ini ukurannya berapa. Apakah bergigabyte atau megabyte, kilobyte. Nah itu perlu diperhatikan juga. Karena ketika halaman diakses, browser juga memanggil si gambar tersebut. Jadi gambar tersebut juga ikut di load juga. Halo? Ya, iya Pak Deddy. Oke. Nah, gambar perlu kita kompres sebaiknya sebelum kita upload. Pastikan gambar ini sebaiknya di bawah 150 kilobyte per file itu. Syukur-syukur kalau bisa kita kompres lagi. Cuman konsekuensinya kalau kita makin kecil ngompresnya, ukurannya makin kecil, resolusinya juga mungkin buruk. Jadi perlu dipertimbangkan juga. Kalau bisa di bawah 150 kilobyte. Tidak hanya gambar, media yang lain juga. Misalnya kita ada video rekaman saat kita misalnya SPK, DO, ke customer misalnya. Nah, video ini juga perlu kita perhatikan ukurannya sama seperti gambar. Tidak perlu besar-besar filenya. Kalau misalnya besar, coba untuk dikompres atau hosting aja di YouTube. Jadi jangan hosting di website kita. Maksudnya jangan di hosting di server website kita. Jadi cukup ditaruh di YouTube, lalu di embed di website kita. Gitu. Lalu selanjutnya tidak ada link yang rusak, hilang atau not found. Ini perlu dipastikan ketika kita sudah memiliki website, sudah ada website. Jangan sampai ada link-link yang ada di website kita itu tidak bisa diakses.
kayak 404 atau not found atau salah 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 halaman gitu. Jadi ini perlu kita cek gitu. Pastikan juga customer mudah menghubungi kita. Jadi mungkin dengan gimmick atau promo yang menarik tadi itu yang udah kita set up itu, mungkin ada beberapa yang tertarik. Pastikan ketika mereka udah tertarik, mereka pengen hubungi kita, ada beberapa tombol WhatsApp, telepon, email, atau form prospek di halaman tersebut, gitu, di halaman landing page-nya. Supaya ketika dia tertarik, dia ada action nih, bisa action, mau kemana ya gue, mau telepon, mau WhatsApp, jadi harus ada, kita harus menyediakan tombol tersebut, gitu. At least WhatsApp lah, tombol WhatsApp itu sangat sangat besar pengaruhnya. Lalu yang kedua adalah form prospek, selanjutnya telepon dan email. Gitu. Dan pastikan mereka tombol-tombol ini tuh ada di, ya setidaknya di halaman-halaman populer kita, atau kalau mau di semua halaman website kita juga nggak apa-apa gitu. Oke. Selanjutnya adalah perbanyak traffic yang masuk ke website kita. Tidak ada traffic itu artinya berarti sama dengan tidak ada leads. Nah, gimana mau ada leads, yang ngunjungin aja nggak ada gitu kan. Nah, website ini perlu kita giring pengunjung juga. Traffic itu pengunjung ya, orang yang masuk ke website kita itu disebutnya traffic. Nah, kita perlu menggiring banyak traffic di sini. Ada berbagai banyak cara untuk giring traffic ini. Traffic itu ada yang sifatnya low quality, ada yang tengah-tengah, ada juga yang quality. Nah, berdasarkan dari biayanya, ada dua tipikal source traffic. Satu yang berbayar dan yang kedua adalah gratis. Yang berbayar itu kayak Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads. Kita bayar ke mereka. Kita bayar ke mereka ketika iklan kita diklik oleh mereka, oleh user maksudnya, oleh customer. Jadi di mana nanti ketika customer klik iklan WhatsApp kita, iklan Google Ads kita, atau iklan Instagram kita, atau iklan Facebook kita, user akan, atau customer akan dialihkan ke website kita, gitu. Nah, ini yang berbayar. Berapa biayanya itu bervariasi dari masing-masing platform. Facebook, Instagram, dan Google ini bervariasi, gitu. Berapa angka idealnya spend per hari, itu juga bervariasi. Itu bisa di eksperimen. Misalnya mobil A, kita coba misalnya cocok di angka 100.000 per hari, tapi tidak cocok untuk model mobil B gitu. Jadi beda 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 segmentasi, beda juga harganya. Selanjutnya kita ke source gratis. Source gratis ini artinya mereka masuk ke website kita tanpa kita berbayar kemanapun. Contoh adalah Google SEO. Google SEO itu iklan yang ada di Google, yang nggak ada tulisan iklan, jadi di bawahnya iklan Google Ads. Kalau kita nyari di Google tuh di atas tuh ada tulisan ads, di bawah biasanya 3 atau 4, nah di bawahnya itu kan nggak ada, nah itu namanya Google SEO gitu, pakai Google SEO. Nah itu perlu waktu dan perlu beberapa teknikal untuk bisa mencapai di page 1 Google. Lalu kedua adalah WhatsApp Business. Mungkin kita udah punya beberapa database WhatsApp, entah dari customer yang belum beli, maksudnya prospek yang kita punya, atau customer yang sudah pernah beli juga gitu. Nah, kita bisa blast ke mereka. Blastnya tapi jangan terlalu hard selling. Blastnya kayak ngasih tips, ngasih entertain, ngasih apa, lebih soft selling lah. Sama berikutnya juga email juga sama. Kita mungkin punya database email dari pameran, dari manapun referensi atau mana juga sebagai salah satu source traffic gratis berbayar. Gratis.
Selain email ada juga share ke sosial media. Nah, eh, sebaiknya kita juga tambahin tombol atau icon share ke sosial media di website kita. Jadi ketika kita klik icon tersebut, misalnya icon Facebook di website kita, nah dia akan nge-share ke sosial media kita. Kalau di Raja Mobil ada tombol itu, jadi teman-teman bisa klik, misalnya Twitter, klik Twitter, dia akan nge-share linknya. Gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya kayak pakai WordPress, teman-teman harus install plugin. Lalu selanjutnya promosi di forum dan komunitas online. Banyak banyak forum-forum komunitas mengenai otomotif. Teman-teman bisa gabung di sana, cari ilmu, terus berbagi pengalaman, lalu selling di sana. Seperti itu singkatnya presentasi saya hari ini. Nah, teman-teman jika ada pertanyaan, monggo silahkan kita diskusi bersama. Punya pengalaman di di sini. Baik, siap Bapak Dery. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita open pertanyaan sekarang. Apabila dia mau bertanya, boleh silakan. Boleh melakukan unmute di dalam aplikasi Google Hangout ini atau melakukan pertanyaan melalui chat Google ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, Bapak Said Rifki, maaf saya ingin bertanya apa setelah acara ini peserta mendapatkan sertifikat dan materi dari acara ini. Oke, kalau untuk sertifikat boleh masukannya, coba nanti kita akan diskusi kembali kepada tim internal. Tapi kalau untuk materi sangat diperbolehkan. Nanti kita coba share materi-materi ini. Tapi dengan cara mungkin bapak-bapak bisa melakukan join WhatsApp group yang di link udah saya sebarkan di Google Chat tersebut dan mohon mengisikan survei untuk meningkatkan mutu acara kita. Linknya udah kita taruh di Google Chat ini. Oke, terima kasih Pak Said. Oke, ada yang mau bertanya selanjutnya? Untuk berhubungan dengan materi ini boleh atau untuk ada masukan yang lain boleh? Silakan. Monggo silakan Bapak-bapak. Mungkin ada yang masih bingung apa perlu kita sampaikan kembali? Boleh? Iya, mungkin salah satu coba mungkin malu-malu kali ya. Oke, oh ada nih Pak Anjas Robi. Maaf, mau tanya bedanya tampilan dari SEO di Google Ads seperti apa ya, Pak? Oke, Hmm, oke. Bapak Anjas ya Pak ya. iya, Pak Perbedaan Anjas. antara Google SEO sama Google Ads. Oke, saya kasih contoh. Mas Nanda bisa lihat layar saya. Saat ini saya buka apa? Masih di presentasi, Pak? Presentasi ya. Iya, masih di presentasi PPT mungkin nih. Bentar, saya lagi nyari handphone nih. Soalnya harga iPhone. Oke, Bapak Dery mungkin mau share screen ya? Ya, Hmm, harga laptop. Saya share lagi. Kelihatan Mas Yes, Nanda? terlihat desktopnya. Oke. Ya, kebetulan di sini kan kita suka kalau nyari sesuatu di sini suka ada iklan. Iklan. Kalau menggunakan bahasa Indonesia biasanya di sini tulisannya iklan. Tapi kalau misalnya kita preferensinya menggunakan bahasa Inggris, biasanya di sini tulisannya ad. Nah
ini adalah iklan Google Ads. Yang bawah ini adalah SEO. Ini SEO. Biasanya di Google ini bentuknya tidak melulu gambar ya. Ini kebetulan gambar karena dia mungkin di marketplace. Kadang kita nemuin juga yang bentuknya sama seperti ini gitu. Cuman di sini ada tulisan ads-nya. Ada tulisan tagnya ya Pak Dery ya? Ads-nya ya betul. Hmm. Sebentar ini kayaknya saya belum matiin VPN. Sebentar saya matiin VPN dulu. Mungkin biar dapat iklan yang lebih relevan dengan Indonesia. Boleh, siap. Oke, Oke, siap. kita lihat nih. Nah, ini ada tulisan iklan. Nah, seperti ini. Ini ada Oh, tulisan iklan, ini ada tulisan iklan. Jadi ini Google Ads, ini Google Ads, ini Google SEO. Kalau yang kita bayar ke Google ketika ada orang yang ngeklik, ketika ada calon customer yang ngeklik iklan ini, maka si pemilik situs ini atau pengiklan ini dia akan dikenakan biaya yang rupiah per kliknya. Ini juga sama. Nah, setelah ini kita mau klik berapa kali pun mereka tidak dikenakan biaya apapun. Seperti itu. Pak Anjas mungkin sudah terjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo, silakan. siap. Thank you Pak Dery. Oke, Pak Anjas sudah dijawab. Apabila mau bertanya kembali boleh. Nah, untuk teman-teman yang lain juga boleh dipersilakan. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama improving. Ya, terima kasih sama-sama Pak Anjas. Mungkin coba saya tanya satu-satu ya. Itu Pak, boleh nanya Pak? Oh, Pak Arif boleh. Siap. Nah, kalau untuk iklan itu lebih bagus kampanye pakai apa Pak yang lebih efektif ya? Oke, lebih efektif ya. Bukan berbayar ya Pak ya. Ya, Facebook, Instagram, Google Ads gitu ya Pak ya. oh Google Ads itu lebih efektif ya Pak. Sebenarnya tidak ada beberapa untuk ini Pak. Jadi pakai kita coba karena segmentasi tiap user itu beda-beda. Contoh untuk beberapa model mobil tertentu kayaknya mungkin cocok pakai Facebook Ads, atau mobil tertentu mobil lainnya cocok pakai Google Ads, atau mobil lainnya cocok pakai Instagram. Jadi tidak ada jawaban mutlaknya untuk ini Pak. Gitu. Kalau saran saya coba aja kalau untuk model mobil yang segmentasinya harus bayar, coba pakai Facebook Ads atau Instagram Ads. Lalu kalau untuk yang high class, coba juga sosial media juga dan Google Ads juga. Karena Google Ads itu kan tidak hanya di Google Search, tapi juga ada di situs AdSense. Oke, siap Pak Dery. Gimana Pak Arif? Sudah oke ya jawabannya ya? Pak, halo, Oke, Mbak. halo, siap Pak Gambler. Iya, Pak ini saya dari ini mau nanya Pak, ini masalah Google Ads ya, Google Ya. Ads itu nanti dia tampilannya itu cuma di Google apa nanti masuk ke marketplace atau ke situs-situs orang lain nggak? Misal kayak apa, iklan-iklan di web-web orang kayak gitu bisa masuk nggak? Oke. Jawabannya bisa. Jadi gini, ketika kita bikin Google Ads itu ada dua metode, Google Ads yang instan sama Google Ads yang expert. Biasanya kita disuguhkannya dengan Google Ads yang instan. Nah, kalau kita pakai Google Ads yang instan, kita
iklan kita bisa tampil di Google Search dan di situs-situs lain yang mana mereka memasang script atau kode Google AdSense gitu. Jadi kalau di marketplace tidak ada sih kayaknya. Contoh kayak misalnya di Tokopedia, Shopee, nah itu kan tidak ada iklan Google. Mereka tidak memasang script Google AdSense. Nah, kalau situs lain kayak situs berita, let's say kayak Detik, Kompas, atau Liputan 6, Metro TV News, situs-situs berita seperti itu mereka ada kerjasama juga, ada script pasang iklan Google. Jadi iklan kita bisa muncul juga di situ gitu. Oh, berarti kalau si webnya itu punya script Google Ads ya, baru dia bisa masuk ya. Betul. Possible di sana, betul. Sama satu lagi, kalau beda Google Ads sama Facebook Ads sama Instagram Ads itu, kalau seandainya Facebook Ads atau Instagram Ads, itu nanti dia tampil nggak sih di Google Search? Oh, oke. Jadi kalau Facebook Ads itu dia iklan kita tuh hanya tampil di platform Facebook aja. Jadi di ranahnya Facebook. Tidak ada di website lain, tidak ada di Google. Jadi kalau kita pesan iklan Facebook, iklan kita hanya pure tampil di facebook.com aja. Baik itu Facebooknya Facebook website maupun Facebooknya yang sifatnya aplikasi. Nah, iklan kita ada di situ. Kalau Instagram, iklan kita hanya tampil di Instagram, platform Instagram saja, di apps Instagram, tidak ada di situs lain. Nah, beda halnya sama Google. Kalau Google itu ada di Google Search dan ada juga di situs lain yang mana di situs tersebut memasang Google Ads. Mereka kan juga dapat income di situs-situs yang memasang Google AdSense itu. Ketika user ngeklik iklan atau ngeklik iklan, si pemilik website si website tersebut dapat komisi. Website yang mempublish iklan tersebut dapat komisi dari bagi hasil tersebut gitu. Gitu Pak Gender. Gimana? Monggo. Iya, Bapak Gambler, sorry. Mungkin suaranya terputus-putus tadi. Jawabannya udah oke ya, Pak? Ya, oke, Pak. Cuman berarti bagusan ke Google Ads ya? Dia lebih general ya? Nah, seperti pertanyaan Bapak sebelumnya, tidak ada jawaban mutlak untuk mana sih yang lebih bagus gitu, apakah Facebook, apakah Instagram, apakah Google Ads. Mereka tiga-tiganya itu memiliki kelebihan masing-masing, keunggulannya masing-masing gitu. Seperti itu Pak. Karena kan pengguna mereka juga behaviornya berbeda-beda. Let's say kayak Facebook sama Instagram. User yang menggunakan Facebook sama Instagram kan sebenarnya mereka buka platform tersebut untuk hiburan gitu kan, untuk entertain gitu kan, nyari hiburan. Nah, beda halnya sama Google Ads yang search. Kalau customer nyari di Google Ads, berarti kan artinya mereka sudah ada istilahnya urgensi untuk membeli, karena mereka butuh gitu, makanya mereka mencari di Google gitu. Seperti itu. Jadi beda-beda. Setiap platform memiliki kelebihan masing-masing. Jadi boleh dicoba-coba aja gitu. Kalau pakai Facebook hasilnya gimana, kalau pakai Instagram gimana, kalau pakai Google Ads gimana. Mungkin tiap model beda-beda. Gitu Pak Gambler. Iya, Pak Gambler. Sudah oke kah? Apa ada mau bertanya lagi? Boleh, silakan. Oh, siap. Oke, siap Pak Gambler, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya boleh? Mungkin Bapak Toyota Aceh boleh nanya, silakan. Mungkin ada yang bingung atau butuh masukan lagi, atau apa Bapak Toyota juga boleh memberi masukan, silakan. Pesertanya cukup banyak ya, cuma kayak malu-malu ya. Iya Pak Diri. Nggak apa-apa.
kita open kok untuk mau bertanya apapun untuk di digital atau klinik ini. Ya. Kita memang berniat untuk memberikan solusi ya Pak Dery ya, memberi bantuan solusi dan memberikan ilmu insight untuk digital media ini. Kita di sini terbuka, tidak hanya sharing session, di sini juga kita menerima ilmu. Kalau misalnya bapak-bapak ada pengalaman di digital marketing, pengalaman berjualan online, monggo bisa share ke yang lainnya, mungkin itu bisa berguna juga buat kita semua yang ada di sini. Yes. Mungkin Bapak Aga Mazda Jogja boleh? Apabila ada yang mau bertanya. Atau beli Mazda Yogyakarta. Putri Mazda juga boleh. Oke, kalau Teman-teman mungkin kalau misalnya pengen materi yang lebih mendalam, jadi peserta kita kan majemuk, banyak sekali, ada yang mungkin sales baru, ada juga sales yang sudah senior, ada juga yang udah punya pengalaman banyak. Jadi di sini saat ini kita masih lebih ke garis besarnya aja. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kurang puas atau ingin lebih dalam materinya, monggo silahkan untuk masukkan di link survei. Itu ada pertanyaan mengenai materi apa selanjutnya. Jadi kita bisa lebih dalam. Misalnya Bapak pengen gimana sih caranya jualan di Google Ads, gimana sih cara setting Google Ads yang lebih powerful untuk model mobil ini atau untuk brand ini, monggo silahkan aja request di sana gitu, supaya kita tahu nih nanti. Seperti itu teman-teman. Jadi link survei ini sangat membantu buat kita untuk sharing-sharing di minggu-minggu selanjutnya. yes. Mungkin Pak Andri Susanto boleh kalau mau bertanya. Mumpung acaranya sudah mencapai penghujung acara, tinggal 10 menit lagi. Kita open untuk pertanyaan. Bapak Syairul Aprizal, boleh, silakan. Info aja, berdasarkan analisa saya selama seminggu 2 minggu ini, memang Lebaran ini berbeda ya. Jadi trennya berbeda dengan tahun lalu. Biasanya Lebaran itu seminggu atau 2 minggu setelah Lebaran, itu pencarian itu tidak begitu banyak karena concernnya customer itu masih concern liburan. Nah sekarang ketika bahkan ketika libur Ramadan, ketika libur Lebaran pun tidak begitu turun traffic kita gitu. Artinya masih ada market saat itu, masih banyak yang nyari mobil nih meskipun lagi pandemi begini. Masih banyak yang nyari Pak Dery ya? Masih banyak yang nyari. Dan sekarang sudah normal kembali. Ini kesempatan sebenarnya untuk kalau teman-teman mau buat website untuk jualan mobil gitu. Sama mungkin kali ya Pak Dery ya, kayak membuat kreatif baru ya yang sesuai dengan sekarang ini ya. Dengan ditambahin promosi-promosi yang terbaru sekarang ini. Sesuaikan promonya, sesuaikan dengan momentumnya saat ini. Lagi pandemi begini, mungkin agak takut juga untuk datang ke dealer, boleh ubah kreatifnya menjadi kayak gratis di rumah, perlu ke dealer, tugas kita aman, semua udah disinfektan, mungkin seperti itu. Lebih mengedepankan kayak keamanan safety-nya Pak Dery ya. Pak Dery. Ya. Boleh tanya Pak Dery? Boleh. Ada kiat-kiat khusus gak? Seandainya kita mau beriklan dengan budget yang minim tapi ingin mendapatkan hasil yang maksimal, gimana? Tidak ada kiat-kiatnya gak?
Budget minim. Kita dapat performa yang maksimal berarti Pak Dery. Budget minimum itu berapa ya? Itu sih kalau saya saran 10.000 per hari kali ya. Ya, boleh. Ya, kali 10.000 per hari, lalu aku pilih salah satu platform. Let's say kayak misalnya kalau mau pakai Facebook ya pakai Facebook, Instagram aja, atau Google Ads aja. Jadi jangan 50.000 untuk dibagi ke semua. Ini nggak maksimal gitu. 50.000 cukup pakai salah satu dulu aja gitu. Misalnya kayak Google Ads, udah monggo pakai Google Ads. Keywordnya pastikan sesuai dengan model mobil yang kita jual, yang kita fokusin aja. Oh iya, jangan terlalu banyak juga. Kalau misalnya kita punya budget 50.000 per hari misalnya, jangan kebanyakan model mobil, karena 50.000 ini kan akan dibagi-bagikan ke model mobil yang lain gitu. At least 2 atau 3 saja lah gitu. Atau 1 model mobil boleh gitu. Jadi kayak contohnya kita punya duit 50.000, ya udah kita fokusin ke model mobil misalnya Avanza sama Terios misalnya seperti itu. Jadi fokus ke situ aja kata kuncinya. Gitu. Jangan budgetnya minim tapi pengennya semua model mobil gitu. Jadi nggak maksimal, nggak fokus gitu, alokasi budgetnya. Seperti itu Pak Arif, Bang Arif. Berarti dengan budget 1.000 hasil bisa maksimal ya. Dengan cara itu satu. Yang kedua adalah itu kan tadi dari strategi marketing ya. Yang kedua adalah gimana caranya meningkatkan conversion rate, artinya traffic yang masuk, jumlah prospek dibagi dengan traffic yang masuk. Nah, conversion rate yang ini harus tinggi. Caranya adalah satu, gimmick atau bonus atau promo. Kedua adalah pilih landing page-nya kalau bisa langsung ke halaman yang kita tuju. Contoh kayak tadi misalnya kita bilang maunya ke Avanza sama ke Terios aja. Ya udah kita arahin mereka ketika user klik iklan kita langsung larinya ke Terios atau Avanza gitu. Jangan ke halaman homepage. Mungkin homepage juga bisa, tapi daripada mereka harus nyari-nyari di website kita, lebih baik langsung kita arahin aja ke Terios atau Avanza halaman tersebut supaya peluangnya lebih tinggi karena dia sudah menemukan apa yang dia cari. Oke, siap Pak Dery. Gitu Bang Arif. Gimana Bang Arif? cukup jelas. Berarti kalaupun dengan budget yang sedikit, tapi kalau kita tahu step-stepnya, itu bakal menjadi maksimal ya Pak ya. Betul banget. Ya, terima kasih Pak Dery atas penjelasannya. Tambahan lagi Bang Arif. Dari situ kita cuma pelajari juga nih dengan budget kecil, apakah keyword-keyword yang kita pakai ini bagus atau tidak gitu. Kita bisa lihat gitu. Kita bisa coba-coba. Hari ini kita coba pasang harga Avanza, promo Avanza Jakarta. Kan hari besok kita coba cek lagi spend apa enggak. Oh, sudah spend. Kalau sudah spend, kita lihat apakah kemarin ada hasilnya atau tidak. Nah, kita bisa coba lagi tambahin keyword baru yang berkaitan dengan Avanza juga. Misalnya promo Avanza atau harga Avanza bulan ini. Nah, jadi tambahin lagi. Lalu dicek lagi apakah sudah spend 50.000, jika sudah spend lebih banyak atau tidak hasilnya dibanding kemarin. Jika lebih banyak, berarti ya bagus. Jika tidak, kita bisa evaluasi mana sih keyword-keyword yang harus kita pause, gitu, yang harus kita buang. Gitu. Siap Pak Dery. Oke, ini pertanyaan selanjutnya mungkin ke coba ibu-ibu kali ya. Coba kita tanya Ibu Saprabowo atau Putri Mazda, boleh kalau ada yang mau bertanya silakan. Ibu Putri, monggo. Nah, ini tips juga nih buat para wanita. Biasanya kalau di digital itu, kalau online itu, ini mungkin
mungkin di sini benar atau salah juga ya. Kalau dibandingkan antara pria dan wanita, itu lebih bagus wanita. Kalau misalnya dia menggunakan foto-foto yang cantik gitu. Mungkin ya seperti itu gitu. Jadi itu triggernya di situ. I Jadi, see. jadi foto profil personal branding kita juga perlu ada di tab. Oh, ada pertanyaan lagi Pak Dery oleh Bapak Gambler. Keyword banyak di Google Ads juga belum tentu baik ya Pak? Ya, betul sekali. Karena dengan budget misalnya kita kasih 50.000. 50.000 ini Google disuruh bekerja untuk beberapa keyword tersebut. Mungkin memang jangkauannya lebih banyak. Keyword itu kan ibaratnya kayak jaring untuk menangkap ikan. Makin banyak keywordnya makin besar menangkap ikannya. Tapi belum tentu kita bisa mendapatkan ikan yang memang kita inginkan. Gitu. Seperti itu. Dan kalau bisa keyword itu fokus. Contoh kayak misalnya kita mau ke mobil, ya, kita mau targetin orang untuk beli Avanza. Nah, usahakan di tiap keyword itu semuanya ada kata Avanza. Gitu. Jadi keyword mobil yang kita jual Avanza, tapi jangan keyword kayak Toyota Jakarta. Mungkin bisa, tapi lebih baik Avanza Jakarta. Atau harga Avanza, atau promo Avanza. Atau apapun yang berkaitan dengan Avanza. Mereka tidak mencari Toyota, mereka mencari Avanza. Jadi sebaiknya fokus keywordnya adalah di Avanza. Gitu. Oke, siap. Pak Dery. Baik, Pak Gambler. Oke, untuk ini kita sudah hampir di ujung acara. Mungkin ada yang satu pertanyaan lagi mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, kita akan tutup acaranya. Kalau misalnya ada pertanyaan selanjutnya, di luar sesi ini bisa dilanjutin melalui WhatsApp group ya Mas Nanda ya? Yes, betul. Untuk pertanyaan diskusi lebih lanjutnya, apabila lebih mendetail, kita ada grup WhatsApp Digital Auto Clinic. Linknya udah kita share. Jadi bapak-bapak ibu-ibu juga bisa join di sana. Nah, tim DAC juga ada di sana. Jadi kalau misalnya ada bertanya untuk Bapak Dery, kayak misalkan kayak Google Ads gimana, lebih lebih apa, lebih detailnya, terus cara settingnya gimana, kita mau pilih coverage apa gitu. Nah, itu bisa ngobrol-ngobrol kita di dalam grup DAC ini, grup Digital Auto Clinic. Di dalam situ juga ada teman-teman bisnis juga di dalam. Jadi bisa open kita di sana, saling-saling ngobrol biasa boleh, bagi-bagi info boleh, kita bisa diskusi di sana. Oke. Nah, kita juga ada buka survei. Nah, survei ini gunanya untuk memberi masukan kita juga untuk meningkatkan mutu kualitas acara kita tiap minggu ini dan ke depannya. Dan misalkan apabila ada masukan nih, bapak-bapak ibu-ibu udah pengen belajar tentang apa? Misalkan mau belajar lebih dalam untuk menyebarkan secara digital atau mau untuk mendalami masalah hal Facebook Ads atau mau mengecek performa iklan-iklan yang sudah disebar, itu bisa di-share melalui pengisian survei yang kita sediakan di link. Nah, link itu ada di Google Chat juga. Dan jangan lupa juga kita punya ada YouTube Ing Ing Channel. Nah, di sini YouTube Ing Ing Channel ini berisi tentang hal yang kita sudah lakukan di acara-acara Digital Talk Clinic. Nah, termasuk di acara hari ini. Acara hari ini kita akan dokumentasikan dan kita akan masukkan ke ke YouTube channel kita. Jadi bapak-bapak misalkan ada yang ketinggalan atau nggak apa, bisa nonton melalui YouTube itu. YouTube Digital Talk Clinic. Oke, Pak Dery. Mungkin acaranya sudah selesai ya Pak Dery ya. Ya, betul. Jadi minggu depan mungkin berharap misalkan ada hari ini bapak-bapak ibu-ibu ada masukan untuk next materinya, bisa banget boleh masukannya. Nanti kita akan diskusi dengan tim inti dan kita akan memberikan share acaranya juga, info informasi acaranya melalui grup WhatsApp Ya. Digital Talk Jadi, Clinic. jadi jangan sungkan ya Mas Anda ya, bagi teman-teman yang mau nanya di grup, nanya aja tentang
gimana sih cara ngecek kecepatan website, ada toolsnya nggak, atau gimana sih caranya nge-share di sosial media yang efektif, mungkin bisa tanya di WhatsApp grup. Yes, itu gratis. Jadi boleh silakan bertanya. Ya. Oke, jangan lupa juga kalau bisa kita di-share-share juga ke teman-teman kalau ada acara-acara kita selanjutnya lagi, nanti link dan deskripsi akan kita sebarkan ya Pak Dedi ya. Iya, betul. Jadi tinggal silakan boleh diinformasikan ke teman-teman. Oke, cukup sampai ini aja acaranya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu telah bergabung di grup di acara Digital Talk Clinic hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Terima kasih teman-teman semua. Bapak-bapak.